شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Nabi yang sudah dijamin surga, tidak ada kisahnya Nabi itu masuk neraka, itu tidak ada ya. Lebih khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri mengatakan dalam hadisnya yang dihadirkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasafatul Qulub, ana awwalu man yaftahu babal jannah. Aku adalah orang yang pertama kali akan membuka gerbang surga, kata Nabi Muhammad. Jadi yang paling pertama membuka gerbang adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa iya Nabi yang buka pintu surga kemudian Nabi tidak masuk surga? Akan lucu. Nabi kita Muhammad dijamin surganya, dan kemudian bukti kalau Nabi dijamin surganya ada 10 sahabat al-mubasysyirina bil jannah. Ada 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi kalau mereka 10 sahabat ini dipastikan masuk surga. Kalau Nabi bisa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya kalau mereka yang 10 ini masuk surga, bagaimana mungkin Nabi kita Muhammad tidak masuk surga? Sehingga Nabi, para hadirin, yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad di saat beribadah kepada Allah itu salat malam sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad kalau salat malam sampai kakinya bengkak. Kira-kira oleh awake dhewe niki napa tahu salat sampai kaki bengkak? Tahu mboten kira-kira? Paling pol salate awak dhewe niki paling kathah salat tarawih. Kira mboten? Pun pol niku nggih. Niku pun milih-milih nggih. Milih musala sing paling cepat. Kira mboten? Nah, sing rada suwe-suwe ngoten wis ora payu nggih. Ini kalau kita Nabi Muhammad salat malam, salat malamnya Nabi sampai kakinya bengkak. Kemudian dilihat oleh istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, lima taf'alu hadza? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah?" Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura?" Apakah salah wahai Aisyah kalau aku ini menjadi hamba Allah yang ahli bersyukur? Nabi ini yang sudah dapat jaminan surga masih menjadi hamba yang ahli bersyukur sampai sholat kakinya bengkak. Nah, kita yang tidak ada satupun di antara kita yang dijamin masuk surganya. Tidak ada nabi, tidak ada malaikat, tidak ada guru yang berani menjamin kita untuk masuk surga. Kenapa? Karena kita punya amalan ini sedikit, para hadirin. Kita punya ibadah ini sedikit. Kadang cuman berbekal salat 5 waktu kita sudah ngerasa orang paling soleh saat drenges. Okay. Jadi kalau kelihatan tonggone orang salat ini ngerokok, ini ngerokok. Sombong baru salat 5 waktu. Ini kita Nabi Muhammad. Salatnya luar biasa, nangis Nabi Muhammad tiap malam. Minta ampun sama Allah, sehingga dikatakan oleh para sahabat Nabi Muhammad tidak kurang dalam sehari beristighfar 70, dalam riwayat sampai 100 kali setiap hari, tidak kurang daripada itu, lebih mungkin. Nah, cuman kita ini yang jadi umatnya harusnya malu, yang kadang-kadang kita ini jarang beristighfar kepada Allah, bahkan di waktu sholat, selesai sholat yang kita dianjurkan untuk baca istighfar, kadang kita tidak baca istighfar. Oh, alhamdulillah beb saya ini istiqomah baca istighfar. Coba kita perhatikan istighfar kita ini, kira-kira istighfar yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak, para hadirin? Sampai-sampai Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan salihah, beliau mengatakan, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kula panjenengan niki butuh diistighfari. Kata beliau, istighfar kita ini masih butuh diistighfari. Kenapa? Mulutnya beristighfar, hatinya kemana-mana. Kadang mulutnya beristighfar tapi hatinya condong kepada dosa. Naudzubillah. Sehingga kata beliau, kita ini kadang beristighfar tapi istighfar kita juga butuh diistighfari.
Sehingga terkadang istighfar kita ini hanya sekedar ucapan lisan saja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi tidak sadar kalau istighfar itu adalah kita mohon ampun daripada dosa yang kita perbuat. Kita seakan-akan tidak sadar kalau kita ini punya dosa, para hadirin. Nah, sehingga Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Rahmat. Ya. Dengan hati kita yang sering lalai ini, Allah kasih umat ini cara agar bagaimana mereka tanpa mereka harus mengucapkan kata atau kalimat istighfar, Allah ampuni dosanya. Di antaranya dengan duduk di majelis ilmu, duduk di majelis istighosah, duduk di majelis sholawat. Itu menjadi sebab Allah ampuni segala dosa. Nabi yang mengatakan dan mustahil Nabi kita Muhammad itu berbohong, para hadirin. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح